A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana fi hazihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini buta, tidak kenal kepada Allah apalagi Rasulullah, apabila dia berpulang ke rahmatullah, ruhnya akan tersesat. Makanya kita harus hati-hati agar kita mengenal Allah dan mengenal Rasulullah. Karena apa? Allah ini sudah tajalli kepada hayat, kepada yang hidup. Hayat tajalli kepada Nur Muhammad, kemudian Nur Muhammad tajalli pada sekalian alam, yang artinya adalah kita tidak usah lagi mencari Allah. Tidak perlu kita cari-cari Allah jauh-jauh, karena Allah sudah nyata pada diri Muhammad. Menurut pandangan orang arif billah, hanya Allah dan rahasianya saja yang ada, dan yang lain itu tiada. Kalau ada di dalam hatinya yang lain selain daripada Allah, inilah yang dinamakan syirik. Bagaimana kita ingin membebaskan diri kita daripada api neraka apabila kita masih ada rasa syirik di hati kita? Kita ulangi sekali lagi, dalam pandangan orang ma'rifat hanya ada dua saja, yaitu Allah dan rahasianya. Allah Ta'ala tajalli kepada rahasianya. Siapakah yang dimaksud rahasianya ini? Yang dimaksud itu adalah Muhammad, dan rahasianya ini adalah Muhammad, yang sekalian alam ini adalah wujud Muhammad. Maka dari itu, yang dinamakan Muhammad ini tidak akan dimakan api neraka. Kemudian contoh tauladannya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, semua api sesembahan para majusi padam. Siapakah yang mengenal diri Muhammad yang sebenar-benarnya? Apabila kita mengenal diri Muhammad yang sesungguhnya, maka haram dirinya disentuh api neraka. Oleh karena itu, jangan kita berpaham seperti Nasrani ataupun Yahudi yang mereka itu mengkultuskan nabinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau bersolawat. Oleh karena itulah kita harus kenal kepada Nabi Muhammad. Tidak bisa kita bersolawat apabila kita tidak kenal. Kemudian kita uraikan lagi sekali lagi, adapun Nabi kita yang di Madinah adalah Nabi Muhammad ibni Abdillah. Ini sama seperti kita manusia biasa. Kul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah, kata Muhammad, aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Hanya saja, kata Nabi, aku dilebihkan dengan wahyu. Adapun yang dimaksud dengan Muhammad pada diri adalah ada dua rupa, tetapi satu juga. Yang pertama adalah rupa Muhammad yang sifatnya majazi, dan yang kedua adalah rupa Muhammad yang sifatnya hakiki. Yang sifatnya majazi adalah berupa zahir ini, yaitu jasmani kita, dan yang sifatnya hakiki adalah yang batin ini, yaitu ruh. Adapun ruh dan jasad, yaitu satu juga. Ruh ingin dikenal, maka lalu jahirlah dia. Bernama jasad ini tidak boleh kita pisah. Ruh dan jasad itu satu, bukan dua. Apabila kita pisah, maka hancur kita di dalam kubur. Inilah yang harus kita tilik, kita suhud
Muhammad pada diri. Jadi kita ini betul-betul menyaksikan keberadaan Muhammad. Inilah yang disebut Muhammad, ini rahasianya. Jadi Allah Ta'ala sudah tajalli pada diri Muhammad, yakni diri kita. Jalannya kita perbanyak membaca sholawat. Sholawat apa saja boleh kita baca, yang pendek ataupun yang panjang. Sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad dan yang lain-lainnya. Karena sholawat akan menjadi nur di dalam kubur. Kemudian ada pertanyaan lagi, sholawat diri kita ini apa? Siapa yang dia kepingin syafaat, maka bersolawatlah. Tapi sholawat ini kemana kita serahkan? Sesungguhnya ketika kita bersolawat adalah sesungguhnya memuji diri kita sendiri. Makanya apabila kita kenal diri Muhammad, maka padamlah api neraka. Apabila ada jenazah, maka kita bacakan sholawat terlebih dahulu. Apabila ingin memandikan jenazah, adapun Nabi Muhammad yang di Madinah adalah uswatun hasanah, yang kita contoh suri tauladannya. Yang pertama, beliau terbit dari nur itu sendiri, Nur Muhammad. Yang kedua, nama beliau adalah Muhammad. Kemudian mendapatkan wahyu dan menyampaikan kepada umatnya. Jangan sampai kita bukan menyembah Allah, tapi patung, karena kita secara tidak sadar. Kata Nabi, barang siapa yang menyembah Allah tapi tidak kenal dengan Allah, hanya kenal namanya saja, maka hukumnya adalah syirik. Ibaratkan waktu Nabi kita dilahirkan, maka patung-patung otomatis roboh semua. Tiba-tiba roboh. Agar kita selamat, bagaimana? Agar dapat memadamkan api neraka dan diri kita tidak menjadi berhala. Cobalah kita lihat perjalanan Al-Quran. Yang pertama, la ta'buduna illallah. Janganlah kamu menyembah selain Allah. Namun jangan hendak menyembah Allah kalau tidak kenal kepada Allah. Tidak termasuk hamba Allah dan tidak dikatakan hamba Allah kalau orang itu tidak kenal kepada Allah, dan tidak dikatakan umat Muhammad kalau orang itu tidak benar-benar kenal Muhammad. Sekarang bagaimana kita ini agar hilang syirik? Jangan bangga dulu kita kalau kita bisa beramal beribadah, kalau kita beramal soleh. Yang kita takuti, yang aku takuti, kata Rasulullah, syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Satu sisi dia menyembah kepada Allah, tapi satu sisi dia tidak kenal kepada Allah. Pada tiap-tiap nama pasti ada yang punya nama. Apakah Anda ingin menyembah nama, menyembah tulisan Allah saja, tapi tidak kenal dengan Allah? Kalau menyembah nama berarti selama ini menyembah berhala. Aku, kata Allah, berada pada perbendaharaan yang tersembunyi. Ini adalah nur zat. Aku ingin dikenal, maka aku jadikan makhluk. Maka nur zat menamakan dirinya Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad mengatakan, Ana Abul Arwah wa Adamu Abul Basar. Aku bapak sekalian ruh dan aku juga bapak sekalian jasad. Sedangkan nur ini adalah rahasia nur zat. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.